ini kami dari SETA akan siap melaksanakan program pasca sarjana ini, dan sedikit kami laporkan bahwa awal Juli nanti kami sudah mendapat telepon dari staf Wakil Menteri Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghadap sesuai dengan surat yang kami kirim, dan kami sudah lapor secara lisan kepada Pak Dirjen. Nanti kami akan diterima, mudah-mudahan prodi seni itu bisa di-SK-kan lewat Mendikbud, karena proposal ke Dirjen Bima Sindu sudah kami sampaikan, tapi Pak Dirjen menyampaikan silakan sampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kalau bisa di sana, sehingga lebih luas dampaknya, tidak hanya seni keagamaan, tetapi semua seni bisa kita pelajari di sini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Para Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih kepada Bapak Ketua Staf. Ketua Staf Negeri Gede Puja Mataram, Bapak Profesor Dr. I Ketut Widya MA, PPHIL PhD, dalam wawancaranya mengungkapkan betapa pentingnya program studi S2 komunikasi ini bagi sekolahnya, pada khususnya, dan bagi umat Hindu pada umumnya. Karena dengan komunikasi inilah segala hambatan yang menjadi inti permasalahan di era modernisasi akhir-akhir ini. Selain itu, Profesor Dr. I Ketut Widya MA, PPHIL PhD, menjelaskan tentang rencananya ke depan untuk membuka program studi baru di bidang seni sebagai salah satu sarana penunjang pengembangan Staf Negeri Gede Puja Mataram. Pertama, mengapa kita ingin membuka program studi komunikasi? Seperti kata Pak Dirjen tadi, tentu ini bukan semata-mata pemerataan, bahwa di perguruan tinggi agama Hindu yang lain seperti IHD itu ada prodi-prodi pendidikan, lalu di sini atau di tempat lain ada prodi hukum, lalu diratakan dibuat pemerataan di sini komunikasi Hindu. Tidak seperti itu. Jadi ada dasar pemikiran bahwa pada zaman sekarang ini kita kan banyak mengalami hambatan komunikasi. Jadi program-program pemerintah katakanlah itu kadang-kadang baik programnya, itu bisa ditanggap tidak baik. Karena masalahnya itu adalah hambatan di dalam komunikasi itu. Nah, kami melihat bahwa hambatan komunikasi ini, karena dinamika kehidupan kita yang sangat cepat, ini penting dikelola dengan baik. Memang sudah banyak ada komunikasi, tetapi kita dari komunikasi Hindu ingin memberi kontribusi kepada masyarakat dan bangsa ini, bagaimana melakukan komunikasi, sebab kita mempunyai tradisi komunikasi yang secara tradisional. Misalnya kalau kita ngelamar, kita melamar orang tua, kita melamar seorang wanita untuk menjadi istri anaknya, itu kan sebuah komunikasi. Kalau tidak baik komunikasinya bisa ditolak kan gitu. Nah, ini kita bisa melihat seperti ini. Nah, itulah sebabnya sejak awal kami sudah persiapkan secara sarana dan prasarana, kemudian dosen-dosen, termasuk juga kurikulum dan sebagainya. Nah, ini semua akan memenuhi harapan Bapak Dirjen untuk menjaga, ya, menjaganya supaya standar proses belajar mengajar, standar pendidikan itu benar-benar kita jaga. Nah, setelah itu tentunya nanti kita tingkatkan, ya, terutama karena di masa depan ini kan perguruan tinggi pendidikan itu harus menjadi kelas dunia. Untuk program S1 itu kita ini ingin membuka program seni. Nah, karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu pernah menyampaikan Bapak Menterinya bahwa akan dibuka program seni di 4 provinsi di Indonesia. Yang salah satunya di NTB, Jakarta,
Jakarta akan dibuat SMK seni nanti mulai tahun ini. Terus di NTB itu saya berpikir kamilah yang mungkin sampai sejauh ini bisa melaksanakan. Karena tahun 2009 kita sudah melaksanakan festival seni internasional, kolaborasi antara India, seniman Jakarta, Jogja, Bali, dan NTB. Itu kesenian-kesenian daerah yang kita tampilkan. Tidak kalah menariknya, pidato yang disampaikan oleh Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ida Bagus Yuda Triguna MS, yang spontan membuat sedikit lelucon untuk menghibur para hadirin yang tengah asik mendengarkan pidato beliau. Bapak Ida Bagus, begitulah sapaan akrab Dirjen Bimas Hindu ini. Rupanya, beliau juga memiliki rasa humor yang tinggi. Beliau berharap Staf Negeri Gede Puja Mataram ini dapat menjaga kepercayaan pemerintah agar program studi S2 Komunikasi Hindu ini pada khususnya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena SK ini bersifat sementara, hanya berlaku selama 2 tahun saja. Tentu dengan pemantauan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen Bimas Hindu. Perbaikan sarana dan prasarana sebagai penunjang kemajuan sekolah tinggi agama Hindu ini haruslah seimbang dengan isi yang dimiliki, seperti pembangunan gedung sekolah, asrama, serta perbaikan kurikulum haruslah seimbang dengan sumber daya yang dimiliki Staf Negeri Gede Puja Mataram ini, seperti dana, mahasiswa, dan dosen, serta staf pengajar yang dimiliki. Karena ketika hal ini tidak dilakukan secara seimbang, maka manusia akan mengalami dekadensi atau penurunan moral. Salah satu contoh kecil adalah manusia yang diperbudak oleh barang ciptaannya yang disebut uang. Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram ini adalah sebuah sekolah yang mengelola pendidikan dan mengelola sumber daya manusia. Untuk menjadi manusia yang berkarakter sebagai jati diri bangsa diharapkan mampu lebih bertanggung jawab. Untuk mewujudkan itu semua, serta untuk mencapai cita-cita atau visi misi Staf Negeri Gede Puja Mataram harus memiliki usaha nyata dan sistematik dengan rencana serta tahapan-tahapan yang jelas. Tanpa itu semua, tentu kegagalan sudah ada di depan. Ada 2 dimensi yang harus diperhatikan, yaitu wadah dan isi. Wadahnya itu adalah ya seperti kita ini bangunan physically. Bangunan dibangun lebih baik agar sesuai dengan rasio. Bangunan diperbaiki agar sesuai dengan perkembangan yang ada di lingkungan kita. Isi substansinya, kurikulum diperbaharui, disesuaikan dengan tuntutan dan visi misi dari lembaga itu. Tanpa
usaha